Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Titi Kamal. Untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang, biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Agak otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo? Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong, bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Makasih lo Mang udah Cing. Makasih salam. Cing update. Kenapa jadi? Oh jadi Mang ya, maaf ya. Habis nonton. Mamang kayaknya gue ya. Makasih Cing udah ngundang ke sini, seneng banget. Terima kasih juga udah datang. Ini Titi Kamal satu nama yang selalu jadi jokes bapak-bapak. Kalau mau pulang Titi Kamal ya, hati-hati kalau malam. Hati-hati. Ya ada orang ya di Titi DJ, Titi Kamal, hati-hati di jalan, hati-hati kalau malam. Iya, sama Deddy Dores. Dengan diiringi doa restu. Orang lama ini, bapak-bapak sama ibu-ibu ini. Bercandaan bapak-bapak komplek. Iya, masih nyanyi nggak sih? Nyanyi sih kan sebenarnya buat soundtrack aja, Cing. Jadi kayak untuk apa namanya, waktu itu sesuai aplikasi lagu Rindu Semalam, terus lagu Jablay untuk Mendadak Dangdut. Tapi dulu banget emang pernah nyanyi sama Anji Drive, Resah Tanpamu. Cuma pas sudah menikah dan punya anak, aku jadi kayak udah deh jangan terlalu sibuk, jadi salah satu aja, acting aja. Gitu. Nyanyi berarti sebelum sesudah acting? Apa berbarengan? Acting dulu kan. Habis itu ditawarin nyanyi Mas Rudi Sudjarwo yang Mendadak Dangdut. Tadinya aku pikir, itu mah suara orang kan. Enggak kamu. Hah? Satu album 7 lagu langsung. Emang otodidak. Oh, baru belajar nyanyi di situ? Gak boleh belajar juga, harus otodidak. Karena kan mendadak dangdut. Oh, harus mendadak jadinya. Iya, jadi lagu pertama sampai lagu ke-7, Cing, itu beda-beda. Satu kayak kan pop rock dulu, ceritanya dia pop rock. Abis itu dangdut tapi kayak belum ada cengkoknya. Sampai mulai ada cengkok, lagu ketiga, keempat, kelima, lama-lama becengkok gitu. Oh, belajarnya sama siapa? Sama diri sendiri di kamar mandi nyanyi-nyanyi. Soalnya nggak boleh ini kan belajar beneran, jadi emang harus supaya natural gitu. Oh. Yang lagu Jablay, Cing, itu one take oke. Karena pas udah dicoba yang kedua, ketiga, keempat, kurang natural. Enakan yang pertama ada kayak deg-degannya juga, ada kayak yang nggak bercengkok. Karena yang udah take yang kelima, keempat pakai cengkok. Oh, dibutuhkan malah yang natural. Jadi termasuk total juga ya dalam bernyanyi, walaupun cuma sekali take gitu. Otodidak sih, tapi iya sih. Acting otodidak juga. Tapi aku sempat ini kok. SMA itu ada ekskul teater. Oke. Belajar teater. Oh, jadi emang udah dari remaja lah udah senang acting. Seneng ngaca-ngaca, ngomong sama diri sendiri. Kalau ngomong sama diri sendiri gimana sih itu maksudnya? Pas lagi ngapain sih? Jadi itu kalau aku habis nonton suaranya sinetron, keluar nggak? Apa dialog dalam hati gitu? Jadi aku habis nonton sinetron. Aku ikutin dialognya si pemain itu di depan cermin. Apa yang kamu lakukan gitu. Terus ada nangis, ketawa. Untung nggak ada yang buka pintu pas aku lagi ketawa sendiri. Padahal didengerin dari luar itu ngapain tuh anak ya gitu ya. Jadi emang udah senang berakting walaupun sendiri. Senang banget. Terus awalnya sampai akhirnya acting beneran lah. Nah kakak itu ditawarin kakak lagi ngantri di telepon umum. Zaman dulu kan
Ada telepon Kakak umum, lagi ngantri di telepon umum. Kakakku ditawarin jadi model. Kamu mau nggak jadi model? Ada fotografer. Oke. Yang seneng tampil adik saya. Kenalan aja sama adik saya. Difoto sama fotografernya. Jadi kakakku nggak mau kan jadi model. Si fotografer ngapain? Lagi ngantri juga? Lagi ngantri telepon umum. Iya. Zaman dulu ya telepon umum. Kok bisa gitu ya? Terus? Iya. Akhirnya difoto? Di situ juga? Janjian besoknya ke rumah aku. Foto tuh di halaman rumah gitu. Casting. Iklan, majalah gitu. Itu nggak takut ditipu-tipu? Maksudnya ini ada orang siapa sih? Jangan-jangan nipu. Beneran kan, sih. Dulu kan sering. Alhamdulillah beneran. Alhamdulillah. Beneran ditipu? Enggak. Beneran ketipu gitu. Iya ya, untung aja enggak. Iya kan banyak yang kayak gitu-gitu tuh. Cuman dia karena dia udah berani datang ke rumah ya kayaknya bener ya. Motonya di rumah gitu. Bener. Ya. Nah dari situ akhirnya. Nah dari situ kan foto-foto buat majalah. Abis itu ada salah satu fotografer lagi. Dia lagi itu ngantri Mas telepon Romi, lagi. tabloid bintang. Enggak. Kerjanya ternyata aku nongkrongnya di telepon umum ya kakakku. Aku ikut pemilihan majalah remaja nih yang lain nih. Terus tiba-tiba nggak lolos. Kayaknya aku lagi ini pokoknya lagi kurang gitu. Udah nggak pede gitu. Ada yang diem dimasukin lagi Mas Romi dari tabloid bintang waktu itu. Tiba-tiba aku dihubungin. Oh iya kenal ya Cing? Karena dia ada kelas kalau nggak salah. Yang rambutnya dicat. Iya kribo-kribo gitu. Mas ya tiba-tiba dihubungin. Aku udah masuk semifinalis majalah Aneka gitu. Waduh. Kok tabloid bintang masuk finalis Aneka? Jadi dia sering foto-foto. Nah dia masukin aku di pemilihan Aneka, cover girl. Oke. Lah aku belum siap nih Mas gitu. Udah nggak apa-apa, kamu nekat aja. Ternyata alhamdulillah juara 1. Pas lagi malam kayak lancar itu, banget hidupnya ya. Lagi telepon umum ada fotografer, nggak lulus di sini ada yang masukin juara 1. Alhamdulillah. Tapi padahal nggak modal apa-apa. Yang lain pas malam pemilihan ada yang bawa makeup artis, ada yang mamahnya bawa lengkap. Aku nggak modal kan, nggak persiapan, cuma 1 lipstick sama bedak. Bedak juga dikasih kan karena gratis sponsor acara itu. Fanbo. Pigeon apa? Pigeon. Bener nggak ya apa ya bedaknya ya? Bedak pigeon mah bedak bayi. Anak Gen Z semua. Pigeon mah bedak bayi. Aku tuh modal 1 lipstick warna nude. Udahlah, poles sini, beres. Malam. Pakai lipstick di sini? Iya, malam pemilihan modal pede aja tuh. Rambut udah apa adanya aja. Alhamdulillah menang. Emang lancar hidupnya. Habis itu ada satu lagi. Kita lagi karantina. Kita masuk bus nih. Kata teman-teman pada heboh. Tau nggak? Pas kita ini di bus, itu diperiksa loh kerapihannya kamarnya. Waduh, aku nggak sempet rapiin tapi kamar. berantakan. Tenang aja Ti, aku yang rapiin kata temen aku. Lumayan. Kok bisa begitu hidupnya? Kok dia kenapa mau ngerapiin? Kebetulan aja ketemu teman yang baik. Teman sekamar kan, waduh aku berantakan. Tenang, aku rapiin tempat tidur kamu. Mana sekarang tuh orang? Iya ya. Coba kamu yang ketemu, yang ngeliat podcast ini. Yang ngerapiin kamarnya, karena itu bagian penilaian. Kan kerapihan. Sampai kamar dinilai? Iya, semuanya. Attitude gitu. sama teman-teman, segala macem. Bakat. Aduh bakat apa nih? Acting aja deh gitu. Kamu ngefansnya sama siapa? Siapa ya? Mike Tyson deh gitu. Lah, kan. Aku kan bingung. Aku rata-rata semua kan yang ini ya. Model-model gitu. Presiden. Iya. Gitu. Mike Tyson aja. Kenapa ada nama Mike Tyson dan keluar? Keluar tiba-tiba gitu. Emang tahu Mike Tyson apa? Kan petinju. Masa nggak tahu asal sebut gimana? Iya. Tapi yang bener ngefans sama Mike Tyson? Suka aja karena menang terus waktu itu di zaman itu. Iya menang. Karena nggak tahu yang terbersit itu, aku belum siap jawaban. Iya. Kan pasti ditanyain alasannya kenapa Mike Tyson menang dalam rata-rata 1 ronde misalnya gitu. Iya. Habis itu lancar deh tuh masuk TV gitu. Aku ngefans nih, suka nih sama Dian Sastro kan. Maksudnya zaman dulu tuh ngelihat di majalah cantik, pinter, kayak gitu semuanya. Cakep banget ya gitu. Pengen deh kayak gimana caranya biar bisa berteman sama dia gitu.
tiba-tiba nggak tahu kenapa kenal aja gitu. Di telepon umum lagi? Enggak. Terus dia tiba-tiba majalah. kenal sama aku, nggak tahu di mana pas foto bareng atau gimana. Ti, ada yang mau ketemu gitu, Mas Rudi Sudjarwo gitu. Mau nyari talent buat film tragedi waktu itu. Kan dia bintang jatuh. Habis itu dia Mas Rudi Sudjarwo bikin film baru lagi namanya Tragedi. Mau deh datang. Alhamdulillah keterima gitu. Terima lagi. Makanya habis itu AADC, jadi berkat Dian. Pernah gagal gak sih? Pernah gagal. Oh, aku kan pernah dari ini ekstras waktu itu bintangnya Mbak Nia Daniati. Mbak Nia Zulkarnain. Sama Mas Nanakrit. Terus komedi itu? Iya, dapat sinetron lumayan. Jadi ekstras. Ekstrasnya ngapain? Dialog nggak? Atau lewat-lewat doang? Aku nanya, kan dari sana Asradanya jalan-jalan gitu kan di mall. Jalannya gimana nih? Begini, jalan aja. Aku kan jalan kan ada karakternya kan. Jalannya mau pelan, terburu-buru, apa sambil nelpon, apa gimana. Jalan aja, dipanggilnya masih baju bunga-bunga pink gitu. Belum disebut nama ya? Iya. Terus pas mau ngambil honornya, jauhan ngambil honornya. Di daerah? Di daerah Kostrad waktu itu. Kostrad itu di mana sih ini? Kan rumahku di Pondok Gede. Nah, Kostradnya itu di daerah ini, sanaannya Pondok Indah gitu. Oh, yang Gandaria itu. Iya, jauh juga ya. Masih ingat gak berapa? 25.000. Ya, habis buat ongkos ya? Ongkosnya lebih 30.000. Lah? Harusnya tinggalin aja gak sih? Iya, aku tuh dari mulai casting tiap hari rajin, Cing. Casting. Ikut casting iklan, juga? Iklan, segala macam. Begitu nyampe, dari kiri sampai sana lagi pada siap-siap. Nggak apa-apa, 2 jam nunggu gitu-gitu nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, dia juga ikut casting gitu juga? Iya, naik turun bus kemana-mana seneng gitu. Oh, kirain semuanya lancar-lancar ya kalau didengerin dari telepon umum, Romi, tahu. Telepon umum. Nah, sekarang film terakhir yang pengen tayang namanya Getih Ireng. Itu apa sih Getih Ireng artinya? Getih Ireng tuh darah hitam ya. Iya kan, darah hitam gitu. Itu bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa. Nah, ini tuh langsung diceritain nih. Iya, boleh. Apa besok sih? Apa kita putar bareng aja kita nonton di sini? Bisa. Bisa. Getih Ireng jadi ini sebuah keluarga. Saya bersama Mas Darius sebagai Pram, saya Rina. Dia tuh baru menikah, romantis, harmonis. Tapi karena pindah ke sebuah kota di Wonosobo gitu, tiba-tiba ada teror-teror di situ. Sampai dia kan pengen banget punya anak. Yeah. Dia sampai setelah bertemu sosok kakek-kakek yang aneh, ketemunya keguguran. Wah, udah, ini lagi hamil? Dia pengen banget punya anak. Pas dia lagi hamil tuh kayak keguguran. Nah, dia tuh kayak mikir, apa karena sosok kakek-kakek ini yang orang-orang nggak ada yang lihat, dia doang yang bisa lihat. Oke. Teror gitu, kayak diteror kakek-kakek gitu. Nah, ini kakek-kakek ini tuh sebenarnya siapa gitu? Kenapa meneror Pram dan Rina? Jadi terornya dari situ tuh, teror demi teror gitu. Oh, jadi ini film teroris? Ini horor. Oh, horor. Kirain ada Densus 88. Horor dar-der-dor. Serem banget gitu. Serem banget emang? Serem. Tapi nonton film horor nggak sih, Cing? Nonton. Apa terakhir? Apa ya karena anak gue suka nonton film horor dan selalu minta temenin kalau di lebih Netflix. suka drama apa horor, Cing? Lebih suka drama. Oh, drama ya. Ini ada drama-dramanya juga dong. Oh iya dong, ini dramanya dapet, romantisnya dapet, horor dan menyeramkannya paling mendominasi. Ini seremnya serem ngagetin, apa serem bentukan? Semua, dari bentuknya dari juga? Dari ngagetin, dari mencekamnya suasananya. Kadang kan di sebuah scene tuh nggak mesti hantunya muncul, tapi kayak betul. Kitanya udah keburu merinding ya. Kayak gitu, kayak suasananya mencekam gitu. Kadang-kadang ada film horor yang memang udah serem, terus begitu ada penampakannya
maksudnya nggak nyeremin gitu karena make up-nya atau apanya nggak gitu. Nah ini kalau ini udah tidak diragukan lagi dong kalau hitmaker dong. Anjay. Iya nggak sih? Dengan segala macam film-filmnya. Film horor ya, karena memang kayaknya spesialis hitmaker ya. Hitmaker ya. Oh iya, itu kan filmnya Suami juga ada di Hitmaker juga. Santet Segoro Pitu, Panggonan Wingit, Sabrina tuh. Nonton dong, Cing. Kan ada di Netflix ada kan? Ada. Iya, ada di Netflix. Masuknya rapi ya. Iya. Emang kapan sih promo ini? yang lain? Tuh, Cing. Kapan emang ini akan tayang? Insya Allah Oktober ya. Tanggal berapa? Oh ya, Insya Allah 16 Oktober 2025 di seluruh bioskop Indonesia, film Getih Ireng tayang. Oke, ini syutingnya kapan emang? Bulan Juni. Itu jadi cepet dong ya? sebulan di Lembang. Oke, yang ceritanya Wonosobo itu diambilnya di Lembang? Iya, karena kan mirip ininya ya. Ada kebun tehnya. Kita tuh di Rina ini Jawa. Bahasanya Wonosobo, terus dia itu tinggal di dataran tinggi gitu, bahasa Jawanya. Iya. Yang mostly jualannya kayak kentang kayak gitu-gitu. Jadi pas aku belajar sama acting coach-nya, sama dialect coach-nya, karena di Wonosobo itu beda nih logatnya, yang di kota sama yang di dataran tinggi. Jadi lumayan tingkat kesulitannya menantang banget pelajarannya gitu. Sebelumnya bisa bahasa Jawa? Oh enggak ya, aku taunya paling di logatin aja, tapi ternyata beda-beda gitu logatnya. Kalau Surabaya beda, Solo beda. Beda ya, Jogja gitu. beda. Jogja beda gitu. Nah, nadanya beda, harus lebih nyendal dikit gitu. Ngendal? Iya, kayak ngangguk lambe ireng-ireng. Enggak gitu. Dikon Rene, ngangguk lambe ireng-ireng. Pakai celana hitam. Baju hitam ya? Kelambi ireng. Iya. Lama nggak kalau belajar ini? Belajar 2 minggu dialeknya? Jadi kita pendalaman dulu sama lawan main, sama Mas Darius, sama Sarah Wijayanto, dan lain-lain. Kita pendalaman dulu supaya membangkitkan chemistry, apakah nyanyi-nyanyi bareng kayak atau apa, banyaklah caranya. Selain itu baru pendalaman materi, latihan dialog. Setelah itu latihan dialeknya gitu. Wah, sulit ya? Begitu sulit. Iya. Tapi menarik, satu sesi itu bisa 5 jam gitu. Bisa. Untuk latihan ini? Latihannya semuanya. Lumayan susah. Belum lagi kalau ada pemain-pemain lain yang koreonya juga kan. Beberapa hari latihan koreo pergerakannya supaya teknisnya bagus gitu. Lama dong berarti ini proses ini? Lama. Proses syutingnya? Tinggal di Lembang terus? Nggak pulang-pulang ke sini? Bandung. Iya, kadang kalau break 1 hari pulang. 1 hari. Yang penting ketemu anak, dada-dada, segala macam. Balik lagi. Anak umur berapa? 11 sama 7. Udah bisa dada-dada sih ya. 11 sama 7, iya. Kalau dulu masih bayi ngikut di lokasi gitu. Karena sekarang udah sekolah ya. Udah sekolah. Iya. Kan udah banyak banget film yang diperanin ya Titi ya. Ada bedanya nggak sama ini? Horor juga ini udah keberapa? Horor aku kan Jailangkung Sandekala, ya. Makmum 1, Makmum 2. Ini keempat berarti yang horor. Oke. Beda banget sih dari segi bahasanya, juga detail banget, dan motif-motifnya bahkan sesimpel kalau kita nelpon bahasanya kenapa kayak gini, harus jelas dulu nih dicari tahu bener nggak gaya bicara ke ibunya seperti ini, ke masnya kayak gini. Jadi kayak semuanya dibedah habis, dan latar belakang karakternya juga dibedah habis semua, dari mulai dari dia lahir tahun berapa sampai tahun berapa, ada sekolah tahun ya? berapa, ketemu sama lawan mainnya tuh tahun berapa, dan kenapa bisa saling suka, apa sama-sama suka nonton wayang orang. Oke. Gitu. Jadi gitu aja ada juga. Dan ada. Emang itu pengaruh ya sama? Sampai ke faktor bintangnya juga, zodiak. Zodiaknya. Zodiak dia apa? Zodiak aku Cancer, zodiak dia Leo, kayak gitu-gitu. Jadi semuanya sih gitu. Dan kenapa misalnya semuanya dia dibedah gitu. Jadi seneng, ada ininya ya. Emang ngaruh nanti sama acting yang keluar kalau kita tahu backstory-nya kayak gitu? Ternyata ngaruh. Jadi cara pandang aku ke lawan main jadi berbeda gitu. Jadi kalau misalnya kayak, ayo udah ya nanti kita jalan ya dari sini ke sini, nelpon, angkat telepon, nengok ke sini, itu kan nggak ada isinya. Jalannya jalan kenapa gitu. Maksudnya nelponnya
dengan konteks yang terburu-buru atau gimana. Semuanya jadi lebih jelas gitu, pergerakannya semuanya gitu. Orang jalan di mall aja lo nanya ya jalan gimana. Iya, iya. Kan biasanya ada persiapan tuh sebelum syuting dimulai, ada reading, ada gitu-gituannya itu dilakuin di mana? 2 minggu di ini kantor Hitmaker. Oh, di Jakarta berarti? Di Jakarta. Reading segala macam persiapan, terus baru ke lokasinya. Sebulan. Sebulan? Sebulan. Kayaknya lama ya. Kayak orang-orang pada 2 minggu deh. Lama karena ada teknis juga. Terus kan memang dari satu scene itu shot pecahannya banyak. Jadi kalau Mas Tommy Dewo selaku sutradaranya tuh perfeksionis banget. Oke. Jadi emang benar-benar dibedah habis supaya kaya akan shot kayak gitu. Nah, Tommy Dewo ini udah beberapa kali. Udah ya kemarin yang filmnya Suami tuh Santet Segorop itu. Menyutradari juga. Tapi dia baru pertama kali sama dia. Iya. Tapi selain pemain juga eksekutif produser. Tahu dari mana tuh? Tuh dikasih tahu. Ada tulisannya. Jadi eksekutif produser. Iseng-iseng bikin ini Kai Pictures namanya, nama anak aku. Namanya Kai Pictures. Nah itu ikutlah gitu. KAI _pictures Instagramnya. Mayan di sini kan banyak yang nonton. Jadi gimana kalau secara produksi si Kai Pictures ini ngapain, si Hitmaker ini ngapain? Kalau Hitmaker diproduksi kan emang nih yang memproduksi semuanya. Aku cuma ikut-ikut dikit aja gitu. Lumayan buat beli popok bayi. Udah nggak bayi anaknya ya. Salah. Lumayan buat apa? Bayar sekolah kan mahal. Iya bener, buat bayar sekolah, buat makan. Namanya ini mengadu nasib, nyoba-nyoba gitu. Jadi ini menggelontorkan dana. Iya. Tapi emang kayak lagi model kayak gitu dia, pemainnya ikut. Makanya Cing, nanti next ikutan aja. Ya Cing. Ada beberapa orang yang ngobrol di sini yang memang selain main juga ikut ada andil di situ. Coba peruntungan Cing gitu. Iya. Siapa tahu aja gitu. Oh, ada rezekinya di sini. Dan ini yang pertama kali Kai Pictures ini. Tadinya film Tabayun, terus nih Air Mata di Ujung Sajadah 2, sama ada satu film masih rahasia gitu. Berarti aman sebenarnya kan? Udah ada pengalamannya, makanya mau lagi. Lumayan, bayaran setahun mah aman itu. Lumayan. Iya. Nomor sepatu berapa sih? Yang ditanya gue. Yang ditanya gue kan udah pada jawab lo gitu. Iya. Jadi memang sekarang selain berakting, ya pengen bisnis di film. Iya, karena yang aku senengin tuh produsernya semuanya pada terbuka akan masukan-masukan. Maksudnya aku tuh ada kayak aku seneng gimana kalau posternya kita gini-gini yuk gitu, kreatifnya. Nah gitu, di si Getih Ireng juga? Di film yang sebelumnya sih. Gitu. Di Getih Ireng kan emang udah ini ya, udah sering banget produksi-produksinya tuh udah istilahnya udah keren banget deh gitu. Jadi ya udahlah, udah pasti keren gitu. Kadang kalau yang kasih masukan-masukan tuh untuk film-film yang lain gitu, suka ada ide-ide gitu. Tapi kalau di Getih Ireng ini memang Hitmaker semua yang ngerjain. Iya. Titi Kamal hanya diperjelas. Menggelontorkan dan nanti akan menerima dana untuk bayaran sekolah anaknya. Amin. Ada ini kan biasanya kalau lagi film horor, ada cerita-cerita yang ada yang kesurupan lah krunya, ada yang gimana-gimana. Boleh nggak tuh? Yang Mas Darius boleh nggak sih diceritain? Harus nanya dia ya? Hah? Boleh nggak ya? sih Mas Darius? Kamu harusnya nanya dulu nggak sih? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau nggak boleh ntar. Ya udah nanti ceritain dulu. Ya. Nanti kalau ditanya kalau emang nggak boleh ya cuekin aja. Tetap tayang. Iya. Jadi itu tuh jam 3 pagi, itu syuting kok jam 3 pagi? Oh, aku kadang kelar jam 8 pagi, mulainya maghrib. Oh, karena malam. Karena kan mulainya malam ya? Sebenarnya awalnya yang siang-siang dulu nih, setelah udah pertengahan film, mulai yang scene-scene malam, jadi kita mulai maghrib, selesainya jam
7 pagi. Iya. Oke. Nah ini jam 3 pagi. Ini kan di mana musik-musik serem nggak ada nih? Ada ntar ditambahin. Harus gelap-gelapin dulu gitu kan. Nah itu udah ada yang mengaum. Nah terus itu tuh setiap di atas udah jam 8 ke atas tuh suhunya tuh udah mulai ini nih 14 derajat, 15 derajat, 16 derajat, dingin banget gitu. Udah agak-agak ngantuk, jam 3 pagi, jam 4 kita ke depan teras berdua gitu kan. Nggak berdua deh, aku mah di tempat lain cuma denger cerita. Nah terus udah gitu dia tuh lagi nunggu, ini semua lagi pada siapin set berikutnya, kru-kru segala macam rame. Nah cuma di sana tuh teh gitu, perkebunan teh, sama ada satu pohon gede gitu kan, sama ujung sana 2 deh berarti pohon. Terus udah gitu, cuy jadi nggak serem ya. Iya. Kita ulang ya. Tadi ada yang salah waktu Darius sendiri, lo bilang berdua, ternyata sendiri. Iya makanya. Nah terus udah gitu, dia bengong, udah jam 3 pagi, kayak kan kadang ada sudut mata gitu kan, kita ngelihat lagi bengong tuh kayak di sudut mata kita tuh ada sek gitu, kayak di pohon gitu. Di daerah pohon tuh kayak ada yang... Ini Darius yang ngeliat? Darius yang ngeliat. Oke. Dia cerita ke aku besokannya. Nah habis itu, enggak lah, bukan gitu. Enggak lah, ini ngantuk aja gitu. Ternyata pas pulang, selesai jam 6, nyampe hotel, tidur. Nah itu kisaran pagi lah, jam-jam 8 atau jam berapa gitu. Ada yang gerak tapi ini dari bawah gitu. Dari tempat tidur? Kayak gini loh, ini kan badan kita. Nah, itu lagi centang apa lagi tengkurap? Tiduran kan? Oh, centang. Lagi gini. Berarti begini, nggak gini? Enggak. Kalau gini kan kalau jengking, gini kalau jengkang. Film horor kan, lagi film horor kita lagi gini ada yang di atas kan. Nah, gitu. Nah. Oh ini beda, dia malah dari bawah. Dari bawah tuh kayak gitu loh, nggak berhenti. Lama katanya. Oke, ini di hotel? Di hotel, jadi ngikut. Amit-amit ya. Ih. Bagus aktingnya sih. Terus dia ngerasa belum kelar nih Ci. Iya. Kayak masih gitu-gitu. Aduh, gimana nih, mana ngantuk, antara ngantuk sama kesel gitu kan, antara takut campur-campur. Akhirnya dia doa-doa lama tapi nggak langsung berhenti. Akhirnya baru berhenti, tapi itu lama. Lamanya nih sampai? Lama banget, berapa menit gitu, berapa belas. Dia berasa gitu. Totonya lagi mimpi dipijitin. Ternyata dia mimpi dipijitin. Iya, enak ini. Kata dia itu serem banget sih. Nah tapi kalau Titi? Karena dia nggak pernah percaya, maksudnya ya percaya, cuma nggak terlalu yang gimana, tapi malah dia yang. Titi sebenarnya penakut atau? Aku penakut, tapi aku penasaran. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, ada pocong di situ tuh, mana, yuk kita cekrek gitu. Itu nggak takut. Itu berani, tapi takut kalau ketemu. Jadi nyamperin, tapi kalau dia muncul, aku kabur. Kayak semua ada yang berani juga. Tapi kalau ada yang bilang, di situ ada ini, samperin. Itu berani. Rame-rame tapi nggak sendiri nyamperin. Nah, pernah zaman dulu masih pakai BlackBerry. Iya. Waktu syuting. Pinnya berapa masih? Kamu admin ya. Iya. Terus lagi bengong nih, bosen nih, adegannya masih bakar-bakar ini api, bakar-bakar kayu gitu. Api membumbung tinggi. Iseng cekrek di gedung tua nih di Kampung Melayu. Cekrek. Dapat banyak di handphone aku doang. Bangga dong, soalnya teman-teman kru pada nyekrek nggak dapat, cuma di handphone aku doang eksklusif hantunya muncul. Ada emang? Ada macam-macam. Jadi ini pohon nih, ini rumah, di sampingnya tuh satu muka sendiri loh. Tuh giginya keluar. Jelas di handphone aku doang. Misalnya di atas loteng perempuan gitu. Terus di apinya juga banyak. Beneran. Abis itu aku post di Twitter waktu itu. Banyak orang-orang yang bilang, nanti kamu demam loh. Hapus. Ya kehapus. Tahu gitu aku bisa liatin. Di Twitter dihapus? Udah dihapus, nyesel. Katanya takut demam kalau bisa ngeliat. Ya, ini kan minum Insana. Oh, Insana. Makanya, tahu gitu aku bisa liatin ya sekarang. Kok takut demam? Tahun 2000. Orang mah takut kesurupan, dia takut demam ya sih? Katanya yang udah-udah kalau ngeliat hantu bisa demam.
Oh gitu. Ngeliat hantunya mungkin Bukan sambil kalau- kehujanan. Oh iya itu hujan-hujanan kayaknya demam minum es krim. Iya, cuma itu aku satu-satunya aku bangga karena teman-teman kru lain gak ada yang dapat di handphone mereka. Hantunya cuma muncul di handphone aku. Pernah ada lagi nggak? Ada, banyak. Aku mah banyak. Ngelihat itu? Kita nggak kelar nih kalau aku cerita semua. Ngelihat hantu? Nggak lihat, pengalaman sampai jam 5 subuh baru dia pergi udah nggak teror lagi. Jam 12 malam kita habis promo film di Jogja, kita tinggal di sebuah apartemen. Ada 3 tower apartemennya. Waktu itu Mas Rudi di apartemen satu lagi. Kita pemain-pemain di sini. Iseng dong pulang promo, nggak ada kerjaan, makan gudeg, pengen makan gudeg. Di bawah ya di kolam renang, jam 12 mareng berenang. Kita Berenang apa ambil makan sendok gudeg? yuk. Sambil makan, terus habis itu Berenang. berenang. Terus makan gudeg dalam. Terus main ngambil-ngambilan sendok jam 12 malam. Dapat nih. Ada satu Poppy. Ngambil dong ke bawah situ. Megap-megap habis itu. Hah, kenapa Pop gitu? Gak bisa berenang dia. Ternyata pas dia itu megap-megap terus kayak kita bawa ke atas gitu kan. Bawa ke atas. Enggak, aku mau ke bawah ketemu teman-teman aku lagi di bawah. Aku mau berenang bareng mereka gitu kan. Jangan Pop, jangan gitu. Pada panik semuanya. Ting! Lift kebuka tiba-tiba. Kayak ada yang nyiapin gitu. Nggak ada yang mencet padahal. Pas kita udah bawa dia ke atas gitu kan. Itu nggak ada yang mencet bisa kebuka sendiri? Itu kita berberapa ya? Pokoknya 3 kamar apartemennya. Akhirnya kita takut kita bawa di satu kamar ini nih. Di kamar sebelah ada teman. Cuma kita teriak-teriak sampai pagi dia nggak denger. Nah, Dia terus lagi pakai headset. habis itu di dalam satu kamar itu dia bawaannya mau keluar dari kamar situ. Si Poppy ini? Si Poppy. Iya. Aku mau ketemu teman-teman aku, mereka nungguin aku gitu. Ya udah kalau aku nggak boleh ke bawah, aku mau ke air. Pokoknya ada airnya. Ke kamar mandi. Kau diketawain. Jadi kamu tadinya renang terus sekarang jadi guyur. Pokoknya teror sih itu. Kita besok paginya dia cerita katanya emang di ruang tamunya rame, ada yang pakai belangkon, ada yang mirip aku katanya. Satu. Banyak pokoknya di setannya? situ. Terus udah gitu dia bilang ada satu yang marah banget sama temennya kita yang lagi megangin jempolnya Poppy. Marah banget katanya kepalanya dari luar situ bisa maju ke depan situ. Badannya di situ? Badannya di situ. Kayak plastic man gitu. Iya, Fantastic Four. Fantastic Four. Tapi ini bener loh, bukan hayalan, beneran serem. Hampir mau difilmin, saking seremnya. Gitu. Kalau yang di Getih Ireng? Kalau yang di Getih Ireng. Ngalamin nggak? Nah itu tuh ya si Mas Darius itu. Kalau Titinya sendiri pengalaman nggak? Apa karena udah sering gitu jadi biasa aja? Kalau ngeliat. Masalahnya aku kan kadang suka iseng ya, pengen nyari-nyari gitu ya. Nah itu lagi nggak iseng. Di sini ada nggak? Nggak, aku cuma lewat media, kayak lewat handphone gitu. Media doang. online? Kalau ngelihat langsung mah nggak berani. Tapi seneng nyariin. Bisa nggak? Maksudnya Di kalau sini. di gitu. Itu kan cuma di BlackBerry, sekarang udah bukan BlackBerry. BlackBerry-nya udah mati, udah nggak kemana. Emang khusus BlackBerry? Oh ada. Waktu yang film terdahulu masih ada suaranya, mau disetel. Iya suaranya. Ya udah ya. Iya. Nyari dulu galerinya Ya, tahun nggak apa-apa, 2000 udah berapa. ditungguin, udah. Udah kamu ngomong yang lain dulu biar nggak Ya nggak sedih. usah nungguin aja. Ngapain jadi gue disuruh ngomong sendiri? Emang nggak mau nyari dulu? Iya. Biar ini nggak krik-krik nih podcastnya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya. Iya ditungguin. ya. Iya. Oh iya dimasukin. Dimasukin musik. Jadi kita itu lagi motong tumpeng. Yuk semuanya siap-siap kita motong tumpeng gitu kan. Gitu kan, potong tumpeng, semuanya lagi pada berdoa. Baru muncul di handphone aku, baru kelihatan pas aku pengen story gitu. Suara kayak nenek-nenek gitu. Ya makanya coba. Tuh. Emang nenek-nenek kali di situ. Tapi kali ini nggak aku hapus, alhamdulillah aku nggak demam tapi. Iya kan? Iya. Tahu gitu waktu itu nggak aku hapus. Iya. Bisa di-recall nggak sih postingan Twitter? Di Twitter bisa. Jangan-jangan Ini Twitternya tahun- demam. Yang Ini punya tahun Twitter nih Elon berapa Musk lagi ya? demam. Elon Musk demam, nggak ada juntrungannya udah ke dokter. Nah,
Nggak Fotonya tahu. loadingnya lama. Ditungguin ini. Jadi Elon Musk sekarang lagi demam, dia lagi ke dokter. Dokter nggak tahu, kata dokter Fotonya secara lama medis nih. nggak ada apa-apa nih. Akhirnya dia ke orang pintar. Tahun 2019 Yang awal. Twitter. Enggak, yang suara nenek-nenek. Ah. Cuma fotonya aku tuh banyak banget ya. Dari Lama loh 2019, 6 tahun lalu masih. Kok Tunggu. di handphone masih ada? Ada nggak ya nih? Coba. Nih. Mana? Hah? Oh, ke sini. Mana ya? Oh, ini dia. Dengerin Buka, sini. Iya. Susah senang kita hadapi sama-sama, apapun yang terjadi. Mari kita bersenang-senang bersama-sama dalam Denger nggak? Iya, nggak mungkin dong kru atau apa? Lagi tengah-tengah doa. Mari kita bersenang-senang bersama-sama dalam Nggak bohong kan aku, berarti di handphone aku yang ini bisa ya. Tahu gitu pas kita sharing. Nih, Mari kita bersenang-senang bersama-sama dalam mau aku kirim ya. Nih, ke ini biar dipatayangin di podcast. Ntar gua yang demam lagi. Jadi nggak usah ya, nggak usah dikirim. Iya. Wah, gitu. Bye. Ternyata udah mau Idul Adha. Ternyata emang ada kambing di belakang. Jadi sering mendapati kejadian-kejadian kayak gitu. Penampakan, Sering. suara. Oh iya, dulu juga yang hantu di hutan. Tapi itu yang kemasukan ekstras gitu. Banyak ketemu kejadian yang kayak gitu. Kesurupan pernah nggak? Nah, yang waktu yang di Jogja itu, aku tuh ngerasa, aku kan emosi ya, dia digangguin lama banget, nggak selesai-selesai. Emosi sama setan ya? Aku marah sama setannya. Aku teriak-teriak, jangan ganggu kami ya, gini gitu. Tapi aku ngerasa di sini aku nih kayak gitu loh, kayak Tercekat gitu. ada yang Nahan. gitu deh, gimana ya? Ada yang pernah nggak sih di sini kesurupan? Enggak kayak lo doang dah, semua lo gitu deh. Ya udah deh, dihapus aja omongannya tadi. Kok gitu ya? Aku tuh kayak ngerasa gitu. Wah, ngapain deh? Makanya mungkin dia lihat ada yang mirip aku di sana. Oh, iya. Titisan Nah, Kamal. titisan Kamal. Ya. Titisan Kamal ya. Tapi secara keseluruhan di Geti Ireng ini aman. Alhamdulillah lancar. Lancar aja, kecuali kejadian Darius. Kecuali kejadian Darius. Iya. Sama. Udah ditonton belum? Apanya? Udah nonton belum? Geti Ireng. Belum. Kan baru ini. Udah jadi kan ya. Kita pengen nonton ya. Kapan? Boleh nggak nonton? Disuruhnya surprise. Iya bisa. Ya, ini Biasanya sekarang lagi. udah baru bolehnya premier surprise gitu. Kan nanti soalnya reactionnya biar pure, nggak pura-pura reactionnya. Gitu. Tapi sekarang Belum. eksekutif bisa. Ngeluarin uang, masa lo nggak ada? Iya. Oh iya, nanti aku bisa kasih tahu. Di sebelah sini ada jerawatnya, tolong sini kecil-kecilin dikit gitu kan. Lama lagi akhirnya. Mendingan nggak usah deh kata gitu. Iya. Tapi nggak tahu berapa lama ininya durasi filmnya nih. Belum, berapa lama Mbak? Belum ada yang tahu semua ini. Semuanya belum. Lo kerja di mana sih sebenarnya? Masa kagak ada yang tahu semua promoin sesuatu? Nggak ada yang tahu semua Udah ya. tidak diragukan lagi gitu. Iya. Kalau Hitchmaker memang udah berpengalaman lah di horor-horor. Kalau kayak Pictures? Kayak Pictures berpengalaman menggelontorkan dana. Amin. Dan baliknya juga lebih Amin, menggelontor lagi. Amin. Iya. Nomor sepatu? 4. Empat, yang kanan, yang kiri juga. Masa belang-belang. Iya. Oke, Titik Kamal, ada mau disampaikan kepada para penonton untuk Geti Ireng, silakan. Para penonton. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ketahuan umur. Para penonton, makasih ya.
Oh iya, sini. Para penonton jangan lupa untuk rame-rame semuanya ke bioskop nonton film Getih Ireng yang akan segera tayang di bioskop mulai 16 Oktober 2025. Serem banget loh. Serem, mencekam, penuh dengan jump scare dan menegangkan. Tapi senyum. Tapi Iya, cakep. harusnya one take lagi tapi Iya. cemberut ya. Oke. Ya. Serem gitu. Ya. Silakan. Bukan ireng-ireng. Jangan jadi ke orang Jawa ya, beneran ya. Para penonton. Tapi aku senyum lagi barusan. Gimana caranya biar cemberut? Mikirin apa nih? Mikirin balik modal nggak ya gitu. Coba ya, coba. Ih. Para penonton. Mendingan kamu rame-rame deh ke bioskop. Nonton film Getih Ireng. Sangat menegangkan, penuh dengan drama dan juga mengerikan. Dan yang pastinya 16 Oktober 2025 di bioskop. Wah, gimana, meyakinkan nggak aktingnya? Tetap cakep sih. Ya. Ujungnya cakep. Tapi kelihatan sih ini agak Ada usahanya. ada usaha bahwa ini ada kekhawatiran film ini nggak balik modal. Amin mudah-mudahan Berlipat-lipat. semua yang ditargetkan bisa tercapai. Makasih banyak loh Cing udah Iya. ngundang dan Terima kasih ada udah waktunya kan sangat berharga banget tapi mau meluangkan buat kita gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan makin maju, makin sukses. Amin ya Allah. Makin banyak lagi. Terima kasih ya Titi Kamal. Makasih ya, Ci. Sukses sama Getih Ireng. Amin. Oke lah kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Terima kasih.